Hubungan manusia pengetahuan Allah dengan manusia. Bab 3 Hubungan ilmu pengetahuan Tuhan dengan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk melayaninya dan untuk mengekspresikan dirinya pada substansinya, asma dan afal. Sebagaimana Allah berfirman, Az-Zariyat 56. Aku tidak membuat jin dan laki-laki kecuali untuk melayaniku. Dan untuk mencurahkan kepada Allah. Maka manusia harus mengenal Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal dari agama ini adalah untuk mengenal Allah. Maka untuk mengetahui makrifat Allah, maka ilmu diberikan kepada manusia akal dan iman, dengan harapan agar manusia mengetahui tujuan sebenarnya dari tujuannya ke dunia ini. Sesungguhnya ilmu manusia adalah ilmu Allah, padahal kenyataannya manusia kosong dari ketidakberdayaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Hai Bung! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit di dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Manusia tidak benar-benar berhak atas apapun, hanya Tuhanlah pemiliknya. Bagaimana manusia bisa mengklaim ini adalah hakku, bahwa hakku bukanlah haknya, tetapi hanya hak Tuhan. Adapun ilmu Allah, dibagi menjadi 3 silabus pelajaran yaitu ilmu alam, ilmu gaib, ilmu syahadah. Seperti firman Tuhan. Bacalah bahwa Tuhanmu adalah Al-Akram, permintaan, sesuatu, kehendak hal-hal jadi, yang mengajarkan kamu ilmu kalam dan Tuhanmu mengajarkan manusia dari tidak mengerti untuk memahami sesuatu. Dan firman Allah lagi, Al-Hasyr, 22. Dan sesungguhnya Allah Maha Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu-ilmu gaib dan ilmu-ilmu syahadat. Pengetahuan kalam adapun ilmu kalam ini adalah ilmu yang dapat dipelajari oleh manusia dengan manusia biasa untuk tujuannya, untuk memahami sesuatu di alam maya kita, dapat dipahami dan diterima oleh panca indera kita. Ilmu kalam biasanya dapat berbicara dan mengajarkan orang tentang sesuatu yang bersifat zahir saja, yang hanya dapat diterima oleh pemikiran manusia. Ilmu kalam dapat dipelajari di sekolah secara formal maupun informal dengan masyarakat dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pengetahuan ini hanya dapat dikuasai oleh panca indera 7 dan hanya dapat dipahami oleh diri manusia itu sendiri. Tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang dipahami seseorang kepada orang lain, apalagi kepada makhluk lain. Pemahaman tentang pengetahuan ini sejauh melihat sekeliling. Sejauh mendengar sejauh merasa salah dan banyak lainnya. Tapi itu tidak bisa menjelaskan pengalaman pengetahuan kepada orang lain. Sebagai contoh, dapatkah kita menjelaskan seperti apa warna merah kepada orang buta sehingga orang buta dapat memahami dan mengenali seperti apa warna merah itu? Jawabannya, tentu saja tidak bisa. Dalam hal ini, kita tidak benar-benar tahu seperti apa warna kemerahan itu. Jawabannya adalah kita tahu dan jika kita tahu, seperti apa merah itu, mengapa kita tidak bisa memperkenalkan orang buta? Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ilmu kalam hanya sampai pada titik tersebut. Tidak lebih dari itu dan tidak kemana-mana. Jika saja warna merah ada dan bisa dilihat oleh mata lendir kita sendiri, kita akan gagal memberikan pemahaman kepada orang buta atau semua orang. Jadi bagaimana memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersalah atas hal-hal lain? Dalam pandangan ini, Allah telah menciptakan silabus lain yang disebut ilmu gaib yang memiliki kekuatan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu kalam. Apapun penerima kalam dua Anda adalah mata zahir, telinga, zahir, zahir dan semua anggota zahir. Dengan kalam kedua Anda manusia dapat mempelajari dan mempelajari atom, bom atom. Tetapi mereka yang berhasil membuat studi atom semacam itu tidak mengerti apa sebenarnya atom itu. Ini jika ditanyakan kepada seorang profesor, PhD, bahkan, tentu saja, tidak dapat menjelaskannya. Biasanya ilmu kalam banyak menggunakan logik yang dapat diterima oleh kekuatan pikiran manusia. Padahal, ilmu kalam adalah satu, ilmu tentang hubungan manusia dengan manusia saja dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakatnya sendiri. Selain studi yang dilakukan oleh manusia dengan pikirannya. Memang, pemikiran itu diilhamkan oleh Allah kepada manusia di bidang-bidang tertentu dan kemudian disampaikan kepada manusia lain sejauh menyangkut bahasa.
Dengan kata lain bahwa ilmu kalam diajarkan oleh guru saja. Adapun ilmu gaib adalah ilmu yang dapat menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu kalam. Ilmu gaib hanya dapat sepenuhnya diajarkan oleh guru supranatural dan tidak dapat diajarkan oleh guru. Dalam hal pengajaran dan pengkajian ilmu ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing menurut pengalamannya, mursyid dalam bidang akhlak dan makrifat terhadap seseorang yang menerima ilmu gaib Anda. Biasanya guru supranatural yang mengajarkan supranatural ini terdiri dari para penjaga supranatural Allah, para nabi dan rasul. Ilmu gaib biasanya diajarkan hanya oleh orang-orang tertentu, mereka yang dianugerahkan oleh Allah untuk menerimanya atau kepada mereka yang berada di jalan dan ma'rifat melalui jalan tasawuf atau saufi. Gaib adalah pengetahuan yang pengetahuannya begitu luas sehingga tidak dicapai oleh kekuatan berpikir manusia, hanya dapat diterima oleh alat yang disebut pikiran dan iman seseorang. Pengetahuan tentang pengetahuan ini sangat luas, baik di dunia, supranatural dan di semua bidang yang berkaitan dengan keilahian dan diri manusia. Singkatnya, okultisme ini adalah ilmu yang mencakup ranah sagir atau ranah kabir. Memang, pemegang okultisme terdiri dari dua kelas orang. Pertama, manusia yang dipilih sendiri oleh Allah untuk diberkati dengan yang gaib, yang merupakan cara penyajian yang disebut laduni. Untuk ini mereka akan terus diajarkan okultisme oleh guru-guru supranatural. Adapun kelompok kedua, adalah bagi mereka yang menemukan jalan fakta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengajaran dengan guru fakta dan makrifat mursyid yang sadar akan fakta dan makrifat dan kemudian selama tips dari gurunya, pembimbing, dan berlatih dengan semua tips dari gurunya itu maka orang tersebut kemudian mendapatkan lakadun. Melalui perantaraan guru-guru supranatural yang terdiri dari para wali Allah, para nabi dan rasul. Tingkat kekuatan okultisme adalah menembus 7 peta langit dan 7 peta bumi dan apapun di antara keduanya. Memulai cara untuk memperoleh pengetahuan ini, maka seseorang harus menyucikan jiwanya melalui praktik iman yang benar, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan cara mengidentifikasi diri sesuai dengan aturan tasawuf atau jalan orang-orang saufi. Seseorang harus tahu bagaimana membersihkan dirinya dan jiwanya terhadap Allah SWT sehingga jalan saufi dicapai oleh mereka. Karena pengetahuan ini hanya dapat dicapai dengan akal dan iman, maka seseorang yang ingin memiliki pengetahuan supernatural ini harus terlebih dahulu memahami kehidupannya. Rasa ini hanya bisa dihasilkan oleh hati orang-orang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan pengertian ini, seseorang harus menghancurkan gumpalan darah kotor di huyung hati mereka, yang merupakan tempat istana iblis. Ketika gumpalan darah kotor tersebut hancur, maka salah satu nur berasal dari dalam hati, nur kalbun. Sesungguhnya cahaya ini adalah kalbu orang-orang beriman, kalbu mukmin baitullah, yang berarti bahwa hati orang-orang beriman adalah istana Allah, nama akal, dan dengan akal ini, manusia akan memiliki iman yang merupakan keyakinan sejati terhadap sesuatu atau penerimaan mutlaknya tanpa takut curiga dan waham terhadap sesuatu yang diterima melalui gaib. Meskipun tidak dapat diterima oleh logika pikiran manusia. Tingkat penerimaan pengetahuan supranatural tergantung pada kemurnian hati dan jiwa manusia serta sesuai dengan tingkat yang diberikan oleh Allah terhadap mereka. Firman Allah, Al-Taghabun, 11. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan membimbing hatinya. Semakin murni hati seseorang dengan Allah, semakin tinggi tingkat penerimaan pengetahuan supranatural ini. Untuk komentar lebih lanjut silahkan bertanya kepada mereka yang benar dan makrifat dan mursyid. Pengetahuan tentang okultisme ini dapat dilihat dengan mata basir dan dapat mendengar dengan telinga bagian dalam dan dapat dirasakan dengan nikmat oleh hati arifin billah. Jika Nabi dan Rasulullah menerima wahyu dari Tuhan mereka dalam 9 cara, maka ilmu gaib diajarkan kepada orang-orang tertentu melalui jalan laduni dalam 5 cara, dengan cara nor, tajali, ser, situsir, tau asul. 1. Cara nor. Hal ini biasanya dapat diterima oleh seseorang yang sedang menjalani tarikat tasawuf. Biasanya ditularkan melalui mimpi yang dialami oleh seseorang yang berlatih tarikat tasawuf. Mimpi-mimpi ini ditransmisikan secara kiasan atau langsung. Ketika seorang siswa dalam mimpi tidurnya maka itu adalah tugasnya untuk merujuk mimpinya kepada gurunya untuk mendapatkan interpretasi mimpi.
Dan bagi seorang mursyid dan guru yang berpengalaman tentu saja mungkin untuk menjelaskan maknanya, makna dan akhir dari mimpi yang diterima muridnya. Dalam mimpi, orang-orang tasawuf diberi kiasan untuk suatu peristiwa yang terjadi dalam mimpinya atau seorang guru supranatural yang terdiri dari para rasul, nabi dan wali Allah datang untuk mengajarinya sesuatu dalam mimpi. Jadi dengan cara mendapatkan mimpi, mereka yang menjalani tarikat tasawuf dapat menerima pengetahuan gaib. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Yusuf 6. Demikianlah Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarimu takbir mimpi, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan keluarga Yakub, seperti Dia telah menyempurnakannya kepada nenek moyangmu sebelumnya, Abraham dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 2. Cara tajalli. Tajalli dapat diajarkan sebagai perwujudan pikiran dari perasaan zouk saat mereka menjalani pelatihan tarikat tasawuf. Dengan mengalami zouk terhadap Allah SWT, maka ia keluar dari mulut atau muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang belum pernah mereka dengar dan bicarakan sebelumnya. Misalnya, dia membaca sepotong doa, sedangkan selama ini orang tersebut belum pernah membaca doa seperti itu. Dalam menghadapi tajalli ini, seseorang harus merujuk masalah ini kepada gurunya untuk penjelasan yang lebih jelas. Dengan rasa tatali ini, seseorang akan memperoleh pengetahuan tentang gaib. Untuk menjelaskan masalah tajalli lebih lanjut, silakan bertanya lagi kepada orang-orang hakiki dan makrifat mursyid. 3. Pak. Cara. Adapun Tuan, ini adalah jalan penyampaian pengetahuan gaib secara rahasia. Itu hanya bisa dirasakan dan didengar oleh seseorang secara absolut. Biasanya seseorang yang tinggal di alam tasawuf dapat menerima Tuan ini dari waktu ke waktu. Biasanya melalui pendengaran telinga bagian dalam, di mana seseorang akan mendengar suara datang kepadanya. Suara itu akan menceritakan sesuatu yang mengajarkan julmu gaib dengan cerah dan kasar. Bisikan itu akan terasa bersama dengan kelezatan yang lezat untuk diceritakan di sini. Cara share ini biasanya juga disebut oleh setengah anggota tasawuf sebagai radio atau telepon. Harus ditunjukkan di sini bahwa suara-suara itu berasal dari suara para wali Allah yang agung. Itu mengajarkan seseorang tentang ilmu gaib. Dengan jalan ini orang tasawuf dapat menambahkan gaib. Ketika seseorang menerima Tuan, maka dia harus menyampaikan hal di atas kepada gurunya untuk tujuan itu sehingga guru mereka dapat menjelaskan dengan jelas apa yang diperoleh dari guru supranatural. 4. Jalan sirusir. Cara sirusir adalah cara menyajikan pengetahuan gaib dengan cara rahasia secara rahasia. Seseorang yang menerima supranatural dengan cara ini, mereka dapat melihat dengan mata basir dan dapat mendengar dengan telinga batin mereka tentang suatu peristiwa atau ajaran tahayul mereka. Selain itu, pada penerimaan gambar dan pendengaran suara acara tersebut, mereka juga dapat menikmati kelezatan yang menyebalkan untuk dijelaskan di sini. Mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang telah terjadi. Hal itu dapat diibaratkan sebagai tayangan gambar di televisi, TV, atau TV telepon. Oleh karena itu setengah dari penduduk tasawuf menamai cara ini sebagai penerimaan televisi, TV. Dan bagi seorang siswa yang menerima ajaran ilmu gaib dengan cara ini, ia harus merujuk masalah ini kepada gurunya sehingga penjelasan dapat diberikan kepada muridnya. Dengan cara ini, maka cara lain orang-orang tasawuf bisa menerima pengetahuan supranatural dari Tuhan mereka. 5. Cara tawasul. Jalan tawasul adalah dengan cara inkarnasi oleh guru atau penjaga Tuhan gaib dan mereka memanifestasikan diri untuk bertemu orang-orang tertentu yang sedang menjalani tasawuf. Mereka bertemu hidup-hidup. Tidak dalam mimpi tidur atau apapun. Dia datang seperti kedatangan teman kita sepanjang hari. Mereka datang dan memperkenalkan diri dan tujuan kedatangan mereka. Mereka akan mengajarkan supranatural kepada orang-orang itu secara langsung. Dan orang-orang akan dapat memahami ajaran mereka tanpa ragu-ragu. Terkadang inkarnasi mereka dilihat oleh publik, selama inkarnasi ada banyak orang. Pengajaran pengetahuan gaib oleh guru-guru gaib dengan cara ini jelas dan cerah, dan mudah dimengerti dan kita bahkan dapat berdiskusi dengan guru gaib setiap masalah yang kita miliki. Perlu dicatat bahwa kedatangan mereka adalah penghormatan kepada anggota tasawuf atau saufi dan dengan demikian hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Bagi mereka yang bisa menguasai dan menyelam ke alam gaib,
mereka pasti akan bisa menjelajahi seluruh alam maya, 7 peta langit dan 7 peta bumi. Mereka juga diberi kesempatan untuk menjelajahi alam lain termasuk alam barzah, surga dan neraka. Arash dan Al-Kurensi Allah SWT dan ini berarti bahwa mereka yang mencapai martabat ini dapat menjelajah ke alam yang jauh dari garis pikiran manusia. Firman Tuhan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membuat baginya jalan keluar. Selain itu, orang yang mencapai tahap ini digambarkan oleh Nabi Esawe sebagai orang mati sebelum kematian. Nabi Esawe, matikan dirimu sebelum mati. Mereka yang telah mencapai tahap ini adalah mereka yang telah berhasil di jalan hakiki dan makrifat dengan Allah. Jiwa mereka sering tenang dengan Tuhan mereka selama hidupnya di dunia ini dan di akhirat. Mereka termasuk orang-orang yang baik dan beruntung. Pengetahuan syahadah adapun syahadah adalah ilmu tertinggi dalam silabus Allah yang dapat dikuasai oleh manusia. Ini adalah martabat tertinggi ilmu pengetahuan. Ilmu Anda adalah pengetahuan sejati tentang makrifat dan syahadah, ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan Anda sendiri akan mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Dengan kata lain dapat ditegaskan di sini bahwa ilmu syahadah adalah pengetahuan untuk mengekspresikan dirinya di dalam Allah sendiri. Hanya mereka yang mencapai martabat tertinggi pengetahuan supranatural yang dapat menguasai ilmu syahadah ini. Jika ilmu kalam diajarkan oleh guru-guru zahir dan ilmu gaib diajarkan oleh guru-guru supranatural, maka ilmu syahadah hanya dapat diajarkan oleh guru batin, yaitu diri batin kita sendiri yang telah mencapai makrifat kepada Allah. Dengan firman Allah yang lain saja yang mengajarkan kita rahasia 2MU. Tingkat pengalaman dan pencapaian pengetahuan ini jauh lebih jauh daripada ilmu gaib. Inilah ilmu pengetahuan tertinggi yang dapat dicapai manusia. Anda hanya dapat dijangkau oleh para utusan, nabi, dan wali Allah yang agung. Betapa beruntungnya kita bisa terjun ke alam pengetahuan tertinggi ini dan tentu saja kita adalah manusia yang beruntung dan memiliki keridaan Allah. Pembagian ilmu oleh ulama. Adapun pembagian ilmu di awal bab ini oleh para ulama dibagi menjadi 4 kategori, syariat, tarikat, fakta, ma'rifat kemudian bercabang menjadi 4 cabang ilmu, fikah, tauhid, usul, tasawuf. Manusia yang ingin menjadi eseju kepada Allah SWT untuk mengetahui 4 kelas pengetahuan ini yaitu syariah, tarikat, fakta dan makrifat dan harus dipertahankan keempat kelas sains ada dalam hidupnya. Manusia yang mempraktikkan keempat kelas pengetahuan ini akan menjadi manusia yang sempurna bersama Tuhan dan masyarakatnya. Mereka akan terhindar dari tuduhan-tuduhan, celaan dari satu sisi dengan satu sisi yang lain. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mengamalkan syariat tanpa fakta, ibarat padi tidak terisi dan akan dibuang. Dan orang mengamalkan takikat tanpa syariat itu sama dengan isi berkulit yang tentunya tidak mampu hidup di masyarakat. Dalam catatan ini saya juga tidak bermaksud untuk membahasnya panjang lebar dan cukup sejauh itu. Catatan, tajaliwi biasanya seseorang yang sedang mengalami tajali. Sering muncul di kepalanya banyak pertanyaan dan mengajukan pertanyaan seperti itu untuk dirinya sendiri, maka ditemukan bahwa satu-satunya jawaban akurat dan memuaskannya. Terlepas dari pertanyaan dan jawaban yang diperolehnya, itu belum pernah dialami sebelumnya. Bahkan, ketika sesuatu dilihat, maka secara tidak sengaja ada inspirasi dan minat untuk mempelajarinya, sehingga disinilah pertanyaan, studi dan jawaban muncul dari kecerdasannya sendiri. Dibandingkan dengan sesuatu dengan dirinya, tentang sikapnya, temperamennya, pendiriannya dan sebagainya yang dapat menyebabkan penyesalan besar pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.